Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Siloh Kids. Shalom semuanya. Tanya dulu yuk di rumah, apa kabarnya hari ini ya Kak Yura? Boleh. Masih ingat kan? Masih lah. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, diberkati. Loh, kok masih ada yang duduk sama boboan ini gimana ini Kak Yura? Kayaknya juga kurang semangat nih Kak. Ayo berdiri dulu, Wah, sudah berdiri semuanya ya. Kita ulangi yang semangat, oke? Apa kabar Siloh Kids? Sehat, kuat, diberkati, puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangan semua, tutup mata. Kita mulai doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah bisa bangun dengan tubuh yang segar Tuhan. Kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau akan memberkati kami yang ada di rumah, berkati keluarga kami Tuhan, dan juga supaya buka hati kami Tuhan, agar nanti kami dapat mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah katakan, amin. Wah gitu dong, pagi-pagi harus semangat buat memuji Tuhan. Karena kasih Tuhan itu indah ya Kak Yura ya. Nah sekarang kita mau angkat satu pujian, kasih Yesus manis dan indah. Udah berdiri kan? Ayo ikuti gerakannya ya. Lihat ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah, amat tinggi, tak teratasi, amat dalam, tak terselami, amat lebar, tak terkelilingi. Oh, oh, oh. Sungguh indah. Aduh sebentar ini Kak Yora, kok kayaknya masih ada yang boboan ya? Iya nih kayaknya juga belum pada semangat loh. Oh, ayo. Kita kan mau ketemu Tuhan Yesus. Harus semangat ya. Ayo, kita nyanyikan lagi ya dari awal. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Sungguh indah, amat tinggi, tak teratasi, amat dalam, tak terselami, amat lebar, tak terkelilingi.
Asik ya Kak Yura Iya ya? dong. Kak Vanes, kan kasih Allah itu sangat indah kan? Oh iya. Makanya Kak Yura itu mau jadi orang yang dapat dipercaya loh. Loh, adik-adik, tuh denger Kak Yura enggak? Kak Yura mau jadi orang yang dapat dipercaya loh. Tapi gimana caranya Kak Yura? Kak Yura itu mau jadi anak yang jujur ke Tuhan Yesus, ke papa, mama, ke teman-teman semua, juga kepada diri Kak Yura sendiri. Wah, bagus itu Kak Yura. Cara jadi orang yang dapat dipercaya itu dengan berlaku jujur. Jadi ingat sama lagu nih Kak Yura. Nyanyi bareng-bareng yuk. Ayo. Oke, kita mau nyanyi. Aku mau jadi anak jujur. Masih berdiri loh ya. Ayo kita duduk berdiri lagi. Ikutin gerakannya. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada Tuhan Yesus. Jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur. Jujur ke siapa ya? Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada Tuhan Yesus. Ayo tangannya di mana? Jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Lagi ya. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan mengatakan. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Ku akan melakukan. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Haleluya. Kak Yura, Ya? habis ini ada yang memuji Tuhan loh. Oh iya, betul-betul. Ya sudah, kita lihat dulu ya teman-teman kita. Didengerin kalau lagi nyanyi sama baca ayat. Oke, cucu-cucu. Salam teman-teman. Hari ini ada yang ulang tahun. Oh, Kak Odin. Tanggal Februari 5. Berdoa buat Kak Odin. Panjang umur, sehat selalu.
Yesus memberkati. Dadah. Halo, apa kabar teman-teman? Pasti luar biasa bukan? Yuk kita dengarkan firman Tuhan, Ayub 29 ayat 4. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ada banyak kebanggaan yang bisa kita raih di hidup kita loh, seperti jadi juara kelas, dipuji oleh papa mama, mempunyai ban baru. Tetapi ada yang melebihi dari semua itu, yaitu ketika kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Wow, ternyata Tuhan bisa dan mau bergaul karib dengan kita ya. Yuk, hari-hari ini kita terus dekat dengan Tuhan. Tuhan mau akrab loh dengan engkau dan saya. Amin. Tetap semangat. Bye. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wah, Kak Vanes, Kak Yora itu sampai merasa terberkati sekali Oh loh. iya loh ya, bagus ya tadi suaranya. Bagus banget. Wah, kalau gitu kita harus siap-siap nih Kak Yora. Emang kita mau ngapain? Loh, habis ini kan kita kan mau dengar firman Tuhan. Iya, betul-betul. Ya sudah, yuk kita nyanyi satu lagu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Ikuti ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar
akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membukakan hati kami, telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami juga dapat melakukan firman-Mu. Kami alaskan doa ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, salam adik-adik semua. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu saat pagi hari ini. Pak Matius menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan loh, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Yuk sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan Pak Matius akan sampaikan, yaitu tentang atau bercerita tentang seseorang atau anak yang dapat dipercaya. Tentunya yang namanya dapat dipercaya tidak lain adalah kesungguhan, kejujuran, ketulusan, ketaatan. Pak Matius akan bercerita firman Tuhan mengenai Samuel. Yuk kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Pak Matius bacakan untuk adik-adik semua, untuk anak-anak semua. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkan gugur. 20. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Sekarang 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Yuk Pak Matius akan menceritakan salah satu tokoh Alkitab yang sudah kita kenal. Ayo kira-kira adik-adik yang ada di rumah, tokoh Alkitab ini siapa yang akan Pak Matius ceritakan? Ayo siapa yang akan menjawab ya? Tak jawab, Pak Matius akan menjawab ya. Tokoh Alkitab yang dimaksudkan di sini adalah Samuel. Pak Matius akan bercerita tentang Samuel. Ya, nah Samuel ini adalah panggilan Tuhan atas dia untuk menjadi nabi di Israel. Jadi tak ceritani dulu ya. Jadi saya Pak Matius akan bercerita dulu ya. Kalau Samuel itu tinggal di rumah Tuhan. Samuel tinggal di rumah Tuhan dengan diasuh oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Imam Eli. Samuel yang masih kecil, Samuel yang masih remaja saat itu tinggal di dalam rumah Tuhan. Diasuh oleh hamba Tuhan yang bernama Imam Eli. Maka pada waktu itu, pada suatu saat Samuel tertidur. Setelah Samuel itu tidur, lalu ada suara Tuhan yang memanggil Samuel. Tuhan mengatakan gimana adik-adik? Di dalam firman Tuhan mengatakan, Samuel, Samuel, bangunlah. Maka Samuel bangun. Dan dia bercerita apakah Imam Eli yang memanggil Samuel?
Oh tidak Samuel, aku tidak memanggil kamu. Ayo sekarang tidur lagi. Sampai beberapa kali loh adik-adik Samuel dipanggil oleh Tuhan. Nah kalau kita lihat, kita bercerita tentang Samuel ya adik-adik semua, Pak Matius cerita nih dulu. Nah Samuel ini adalah anak yang dipersembahkan menjadi pelayan Tuhan. Samuel diserahkan kepada Tuhan di bawah asuhan Imam Eli, dipercayakan Tuhan menjadi nabi. Jadi orang tua Samuel menyerahkan kepada Tuhan, diasuh oleh Imam Eli. Dari situlah Samuel dapat dipercaya oleh Tuhan menjadi nabi yang memimpin orang-orang Israel. Pak Matius akan menceritakan atau Pak Matius akan menjelaskan tentang dapat dipercaya itu sendiri. Jadi Samuel itu dapat dipercaya. Samuel itu diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Nantinya dipersiapkan menjadi pemimpin atau nabi di Israel. Yuk kita akan sama-sama melihat tentang arti yang namanya dapat dipercaya itu. Dapat dipercaya memiliki arti yaitu punya integritas, ya. Jadi dapat dipercaya itu tidak lain adalah karena memiliki kemampuan. Dapat dipercaya itu karena memiliki ketulusan. Dapat dipercaya itu karena memiliki kejujuran sehingga dapat dipercaya. Dan ingat adik-adik ya, di dalam firman Tuhan mengatakan setia di dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan dalam perkara-perkara yang besar. Coba adik-adik kita akan belajar tentang yang namanya dapat dipercaya ya. Adik-adik semua tentunya kita berada dalam ruang lingkup masyarakat, kita berada dalam ruang lingkup sekolah, kita berada dalam ruang lingkup pekerjaan mungkin ya, dan kita ada di dalam ruang lingkup pelayanan di dalam gereja. Nah, kita akan belajar supaya dapat dipercaya. Adik-adik yang ada di rumah yang tentunya masih sekolah, bagaimana caranya adik-adik ini dapat dipercaya oleh gurunya? Tentunya ada kemampuan untuk lebih pintar lagi, semangat belajar ya. Adik-adik ada kejujuran, ada ketulusan. Nah, dari situlah adik-adik semua dapat dipercaya. Atau mungkin anak-anakku semua, kalian yang sudah ikut atau belajar melayani Tuhan. Anak-anak semua yang sudah belajar ikut di dalam pelayanan. Coba adik-adik ya, kita akan tunjukkan kepada Tuhan kemampuan kita, ketaatan kita, kejujuran kita, ketulusan kita dan sebagainya sehingga dapat dipercaya oleh Tuhan. Mau ya adik-adik semua ya, dapat dipercaya oleh Tuhan. Pak Matius memiliki atau Pak Matius akan bercerita lagi selain Samuel. Pak Matius akan bercerita yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Coba adik-adik baca di rumah ya. Ya, ayo kita buka Alkitab kita masing-masing.
Kita akan buka Alkitab kita untuk membaca Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Pak Matius ceritani dulu ya. Di situ ada seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri. Nah, tuan tersebut mempercayakan kepada hamba-hambanya yang ditinggalkan atau hamba-hambanya yang mengurusi kekayaan tuannya di rumah. Maka hamba yang pertama, ya, ada hamba yang kedua, ada hamba yang ketiga dipercayakan oleh tuannya, dikasih yang namanya talenta. Tahu nggak adik-adik, talenta itu jumlahnya berapa? Ada yang dikasih 5 loh, ada yang dikasih 2 loh, ada yang dikasih 1. Setelah hamba-hambanya dipercayakan oleh tuannya, maka hamba-hambanya tersebut mengelola talenta tersebut. Yang dikasih atau dipercayakan 5 talenta bertumbuh atau berkembang menjadi banyak. Yang dikasih 2 talenta juga dikembangkan ya, menjadi bertumbuh atau menjadi banyak. Tetapi ada 1 hamba yang dikasih talenta tidak taat, tidak mau menyerahkan atau tidak mau mengembangkan talenta tersebut. Nah, Pak Matius tanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah, mana yang akan kita contoh adik-adik? Apakah kita mencontoh hamba yang satu yang tidak mengembangkan talentanya? Oh jangan. Ini namanya hamba yang jahat, yang tidak bisa dipercaya oleh tuannya. Kita akan meniru hamba yang diberikan 5 talenta ya. Kita akan mentaati, meneladani seperti hamba yang dikasih 2 talenta ya, yang bisa mengembangkan talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Nah, adik-adik semua, dengan demikian coba Pak Matius ajak merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Senang gak kita dipercaya oleh Tuhan? Halo adik-adik, senang gak kita dapat dipercaya oleh Tuhan? Yuk kita ada ketaatan, kita bisa bertanggung jawab, kita giat dalam melakukan panggilan Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan perintahkan, supaya kita semua bertanggung jawab. Ada loh yang dikasih kepercayaan sama Tuhan tetapi tidak bertanggung jawab. Mau nggak adik-adik? Jangan. Tetapi kita selalu bertanggung jawab kepada Tuhan. Selain bertanggung jawab seperti yang Pak Matius katakan tadi, ketika adik-adik semua ya, kita semua dipercaya oleh Tuhan apapun itu bentuknya, supaya kita taat menjalaninya. Pak Matius sering katakan pada adik-adik sekalian, sekarang ya, apapun yang akan Tuhan pakai kalian untuk menjadi alatnya, Tuhan akan mempercayakan adik-adik semua menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Milikilah yang namanya tanggung jawab. Milikilah yang namanya ketaatan. Milikilah yang namanya
giat di dalam kita menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita akan belajar dari Samuel ya adik-adik semua. Samuel taat, Samuel bertanggung jawab, Samuel giat, dan Samuel dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan kita juga akan melihat atau kita akan selalu meneladani hamba yang dikasih 5 talenta. Kita akan meneladani hamba yang dikasih 2 talenta. Dapat dipercaya oleh Tuhan, ada pertanggungjawaban, ada ketaatan, selalu giat di dalam menjalankan semuanya. Kita akan melihat adik-adik semua ya, dampaknya atau berkat dari Tuhan ketika adik-adik semua dapat dipercaya oleh Tuhan. Yaitu tidak lain adalah Tuhan menyukai kita semua. Mau enggak adik-adik disukai oleh Tuhan? Mau enggak adik-adik disayang oleh Tuhan? Tentunya kita mau disayang oleh Tuhan. Jadi kalau yang namanya dapat dipercaya itu identitas daripada orang-orang percaya. Kita semua itu orang-orang percaya adik-adik. Pak Matius, yang namanya orang percaya itu seperti apa toh? Pak Matius, yang namanya orang percaya itu seperti apa toh? Kok saya nggak tahu? Yaitu orang percaya adalah kita yang menjadi milik Kristus. Menjadi satu identitas bagaimana kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Dapat dipercaya oleh Tuhan juga menjadi salah satu ciri-ciri kedewasaan rohani kita masing-masing. Ya, yuk mari adik-adik kita renungkan firman Tuhan yang sudah Pak Matius sampaikan saat pagi hari ini ya. Tuhan selalu memberkati kita semua. Yuk adik-adik kita semua akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku misbah doa-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa
keselamatan, bagi keselamatan. Sekali lagi adik-adik katakan, bagi keselamatan bangsaku. Adik-adik semua, ayo saat pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Adik-adik mau enggak dapat dipercaya oleh Tuhan? Ayo milikilah tanggung jawab, milikilah ketaatan dan giat di dalam Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dengan kebenaran firman-Mu yang senantiasa selalu mengajak kepada kami supaya kami dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan kami melakukan hal semuanya ini karena Tuhan yang memerintahkan atas kami semua. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini beribadah. Berkati anak-anak-Mu saat pagi hari ini Tuhan, yang sedang melakukan ibadah. Anak-anak sekolah minggu Tuhan memberkati dengan melimpah. Berkati di dalam masa depan mereka. Berkati dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik semua yang di rumah yang diberkati Tuhan, kita semua berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nah, gimana teman-teman di rumah? Terberkati kan? Kak Vanes gimana? Terberkati enggak? Iya dong, terberkati. Kak Vanes tadi belajar kalau mau jadi orang yang dapat dipercaya, Kak Vanes harus bertanggung jawab, Kak Yora. Oh iya, betul banget itu. Nah, sudah selesai ya ibadah pada hari ini. Yeay. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya di channel yang sama Dan di jam yang sama. Sampai bertemu. God God bless bless you.